Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Rahim. Terimalah puji-pujian kami. Biarkanlah semua yang mengalir dari hati kami membawa berkat bagi hidup kami. Kini kami hendak duduk, berfirmanlah, hembuskanlah Roh Kudus-Mu, ubah jamah hati kami, sehingga hidup kami sungguh dibentuk oleh firman-Mu, dan kami senantiasa melangkahkan hidup kami pada jalan kebenaran dan hidup. Dan itu semua kami temukan di dalam Putra-Mu Yesus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Silakan minum. Saya mendengar puji-pujiannya dahsyat banget, saudara-saudara. Untung pakai masker. Coba kalau nggak pakai masker, yang depan ini pada basah rambutnya. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, para romo, suster, pada hari ini kita bersama-sama hendak merayakan tahun ke-37 perjalanan persekutuan doa karismatik Katolik Santo Yosef. Yusuf apa Yosef? Yusuf. Santo Yusuf, kalau orang Sunda mengatakan Santo Ucup. Tadi dikatakan 37 tahun bukan waktu yang pendek. Dan 37 tahun itu saya kenal persekutuan doa ini cukup lama. Dari sedikit pesertanya sampai sedikit juga gitu ya. Hebat gitu ya. Kagum saya. Tapi ya itu yang namanya virus doa itu tetap bertahan. Kalau banyak justru saya khawatir. Jadi kalau persekutuan doa makin banyak umatnya, makin banyak yang bertobat, sebentar lagi kiamat coy. Maka kalau persekutuan doa ini sedikit kecil tetap bertahan, mewarnai paroki Santo Yusuf, selalu ada di dalam pelayanan, selalu ngajak untuk bertobat, setelah tobat kuman lagi. Artinya memang harus seperti itu ya perjalanan iman ini. Maka kita sama-sama berkumpul di sini dengan tema ada sukacita dan harapan. Sukacita. Kita lihat ya sekarang. Saya ingin tahu, Bapak Ibu kan pasti kenal sebelah samping kiri kanannya. Coba Anda yang Anda kenal, ditengok. Nah sekarang coba sebentar saja. Saya itu suka kaget. Sekarang itu masker menjadi alat yang menutupi kita. Saya kalau melihat orang pakai masker, edan, OMK, mudah banget. Dibuka maskernya, oh my God, 50 tahun rupanya. Nah sekarang sebentar Anda ngomongin gini kepada teman yang tadi Anda lirik tadi ya. Coba buka masker sejenak nanti. Lalu katakan sejenak begini. Katakan kepada dia, hidup ini berat ya, banyak masalah gitu ya. Romo Gani jangan ketawa dulu. Oke? Kita cobain ya ngomongnya, hidup ini berat ya, banyak masalah gitu ya. Oke, siap, buka maskernya. Katakan kepada yang Anda kenal. 1, 2, 3. Lihat, suami istri pada saat ngomong, hidup ini berat ya, banyak masalah. Lalu pasangannya berkata, ya lu. Sekarang katakan beda. Allah mengasihi dan memberkati kita. Silakan katakan satu dengan yang lain.
Nah, tutup lagi maskernya supaya Anda kelihatan muda lagi. Lihat, pada saat kita berkata hidup ini berat, pada saat kita berkata hidup ini berat, banyak masalah, suara kita itu langsung berat suaranya. Lihat ya, hidup ini berat ya, banyak masalah. Nggak mungkin hidup ini berat dan banyak masalah. Ada katanya gelo maneh gitu ya. Pada saat orang ngomong hal yang negatif pasti berat nadanya. Tetapi pada saat Anda berkata Allah itu memberi berkat dan memberi sukacita, kita ringan nadanya. Lihat saja kalau nada Jumat Suci. Anda tahu nada Jumat Suci? Kan lagunya sengsaramu oh Yesus. Gitu lihat, semua langsung tertunduk dan tapi kalau nada Natal itu mayor. Do gitu, sukacita. Nah, anak kecil juga langsung ketawa, ngerti gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau berbicara sukacita, itu ada apa? Kenapa? Kenapa sampai orang ngomong bersukacita? Emangnya susah? Emangnya berat bersukacita? Bukankah seringkali kita cari, tapi kenapa kok disuruh? Kan kalau orang yang mencari mah nggak perlu disuruh, kan jalan begitu saja. Seperti makan nggak perlu dicari, ada makanan sikat habisin, selesai. Nggak perlu kamu makan, ayo, enggak, langsung mengalir begitu saja. Kenapa? Ada apa? Nah, saudara-saudara, saya selalu memberikan renungan. Kemarin saya baru pulang dari Kendari, dari Manokwari Kendari, lalu sekarang ke Cirebon dari Tasik kemarin, terus besok akan ke Pontianak dan Singkawang. Yang lucu, di setiap tempat banyak oma-oma yang datang kepada saya. Jadi di mana? Bukan di Kendari, di Ketapang itu saya harusnya untuk OMK. Yang datang, saudaraku, 80% emak-emak gitu ya. Dan mama itu datang pada saya, aduh Romo, terima kasih ya, Romo teh banyak sekali di YouTube. Kalau saya malam gak bisa tidur, Romo langsung nonton. Terus gimana? Saya tidur gitu. Ya sudahlah Tuhan, kalau kau memanggilku untuk menidurkan oma-oma itu ya sudah gak apa-apa. Nah, saya lihat kenapa kok orang muda amat jarang. Saya mengatakan bukan tidak ada, amat jarang untuk terlibat pada hal-hal rohani. Saya baru baca buku, menarik sekali buku ini mengatakan manusia itu punya 2 stage kehidupan. Stage pertama itu adalah survival life. Pada saat usia sampai dengan 40-50, orang itu sedang survive, mencari apa, sibuk dengan pekerjaan, cari biaya untuk anak. Pokoknya sibuk cari ini itu, pergi ke sana sini. Dan akhirnya ada tahap yang kedua, yaitu apa? Sacred life. Kalau survival itu kan orang mau mencari nama baik, orang akan mencari kedudukan, orang ingin mencari pengakuan lewat bekerja, aktif. Tapi pada saat dia sudah 60, 70, di saat bergerak aja susah gitu ya. Tadi, Selo tadi mengatakan, mari saudara-saudara kita angkat tangan. Ngaderek-dereknya tuh bukan karena sentuhan Roh Kudus, saudara-saudara gitu ya. Gesrana mukabe gitu ya. Jadi pada saat tahap kedua itu manusia memang masuk ke dalam apa? Sacred life. Hal-hal yang berbau rohani, hal-hal yang berbau spiritual, hal-hal yang berbau damai, sukacita. Itu yang dia cari. Hanya tidak otomatis orang itu bisa dari survival ke sacred ini, enggak.
Banyak juga orang tua yang masih tinggal di survival ini. Cari kesenangan, cari apapun. Dan akhirnya walaupun sudah usia 50, 60, masih ngaco orangnya. Suruh doa masih berat. Karena apa? Masih di survival tadi. Nah, karena itu mari kita lihat, kalau kita harus bersukacita, harapan itu di dalam Yesus. Saya mengajak Anda untuk merenungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya bacakan ya. Memang indahnya kalau memberikan permenungan di gereja Katolik itu tak satu pun yang membawa kitab suci, saudara-saudara. Semua sudah di luar kepala. Artina dengar naon gitu ya. Rasul Paulus di bab 4 ayat 4 berteriak begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi rupanya Paulus ngomong, kalau mau baik tuh jangan diam-diam, nggak apa-apa. Baik supaya apa? Orang lain itu tertarik untuk menjadi baik. Itu ingat. Jadi bukan kita baik diam-diam, kan nggak boleh sombong. No. Perlihatkan kebaikanmu supaya orang lain pun apa? Mau jadi baik. Jadi bukan demi kesombongan. Ayat 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Nyatakan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau orang bersyukur itu pasti gak akan banyak ngetak. Udah bersyukur. Iya toh. Namanya udah bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kau baik banget. Saya minta itu, minta ini ya. Kata Tuhan, katanya baik banget. Jadi Paulus mengatakan doa itu harus dilandasi dengan apa? Ucapan syukur. Bawa permohonanmu itu dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena ucapan syukur itu berarti apa? Saya mengakui semua terjadi hanya karena apa? Tuhan. Saya kemarin sedih di beberapa tempat jalan. Ada beberapa ibu-ibu yang ngomong kepada saya, Romo, aduh, saya sudah habis harapan saya, putus asa, udah gak kuat hidup, capek saya. Harus apa lagi? Saya sudah tidak punya kebahagiaan. Semuanya yang saya hadapi mengesalkan dan menjengkelkan. Saya kalau boleh Romo mohon secepatnya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini ngomong seperti itu karena kurang apa? Kurang apa? Hah? Kurang bersyukur, kurang apa? Romo Gandhi kurang ajar itu namanya. Orang-orang yang ngomong seperti itu kurang rekreasi. Orang ini apa terlalu berat dengan hidupnya. Nanti kita lihat apakah Yesus itu memang senang. Maaf ya, apakah Yesus itu senang dengan orang-orang Katolik yang berwajah seperti suster? Maaf ya suster, maaf ya. Suster OP tidak seperti itu. Suster OP lebih parah biasanya. Tidak. Rasanya Tuhan tidak suka umat itu serius, lempeng, cicimannya. Nah, berdoa cicil, sopan, hormat. Nah, Yesus itu cengengesan, saudara-saudara gitu. Nanti kita bisa lihat bahwa Allah itu
sumber sukacita. Dan saya teruskan lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi orang itu harus dipelihara hati dan pikirannya oleh apa? Damai sejahtera Tuhan. Nanti kita bisa lihat dipelihara oleh apa pikiran dan hati kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Keren banget. Paulus berkata apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang adil, suci, manis, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jadi Paulus mengatakan hidup kita ini harus menghirup apa? Hal-hal yang baik. Maka lihat, pada saat kita hidup, kita pun sama, harus memasukkan hal-hal yang membawa sukacita. Tadi dikatakan di dalam lagu bagus-bagus sekali, indah-indah. Mohon tolong ya sebagai orang Katolik, maaf ya maaf. Saya hanya mau mengatakan apa? Ada beberapa orang Katolik yang selalu mengatakan, lagu-lagu itu kan lagu-lagu Protestan, bukan lagu Katolik. Teu aya lagu Katolik lagu eta teh. Lagu mah nggak ada agamanya, coy. Jadi memang kalau lagu liturgi, di dalam liturgi kita bukan berarti anti dengan lagu-lagu rohani. Itu lagu rohani. Lagu rohani itu artinya apa? Yang memberikan santapan untuk apa? Roh kita, jiwa kita. Dia lagu-lagu rohani itu selalu bersumberkan pada apa? Firman Allah. Dan bersumber pada pengalaman rohani para pencipta lagunya. Ya, kalau anti jangan begitu dong, ketua, tenang aja, ya Allah. Saya sudah selesai memberikan permenungannya. Ini. Oh iya, saya sudah janji dengan ketua itu. Saya cuma setengah, nanti diteruskan oleh ketua PD saudara-saudara. Jadi dia udah gak sabar. Tenang. Jadi lagu rohani, sebab Tuhan baik. Bayangkan itu kalau setiap hari lagu itu memenuhi batin kita makin kuat. Coba kalau sebab hidup susah dan banyak utang, belum bayar sini sana sono, sebanyak utangnya itu. Tiap hari ngomong kayak gitu, saya yakin Anda hidup menderita, mati masuk neraka. Menyedihkan toh. Paulus pun berkata apa tadi? Semua yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Dan ingat, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah surat Paulus dari penjara. Jadi Roma, Korintus, Galatia, dan beberapa surat kecil, Timotius, Titus, Filipi, ditulis oleh Paulus saat Paulus di penjara. Hebat. Orang menderita masih bisa menghibur orang lain. Itu orang hebat. Karena orang menderita tuh biasanya boro-boro menghibur. Baru mendekati orang lain juga sudah langsung ngomongnya apa? Aduh, nyari Allah sete. Batuk-batuk. Saya nggak nyindir saudara-saudara. Nggak enak badan. Ya. Jadi kalau orang kita ketemu dengan orang yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ini, Anda jangan terbawa oleh
Jadi jangan orang penjara dari awal langsung ada sarua orang oge. Pasti Anda akan berkata apa? Yuk nanti bareng-bareng aja. Karena apa? Beban makin terpuruk. Paulus hidupnya bukan melandaskan kepada penderitaan. Tidak mendasarkan kehidupan pada sakit. Paulus mendasarkan hidupnya pada kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu seringkali menyedihkan. Manusia itu dikelilingi oleh kasih Tuhan. Tuhan yang mencintai, namun gelisah dan tidak sukacita. Jadi Allah itu baik, Allah itu penuh berkat, Allah itu sudah menciptakan kita, memberkati kita, memelihara kita. Bahkan ada buku judulnya apa? Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur. Bahkan di dalam Injil pun dikatakan rambut di kepalamu pun. Apa jawab terusannya? Saya ulangi, rambut di kepalamu pun dapat aku hitung. Jadi kerjaan Tuhan tuh hitung rambut, saudara-saudara. Salah satunya gitu ya. Hiji tak hiji, dua tak dua, lima, gitu lima. Pas tukang kerupuk ya lima. Jadi kalau kenapa sih sampai bisa terjadi orang itu dicintai Tuhan, tetapi selalu hidupnya dalam kegelisahan? Saya menemukan bahwa hidup manusia itu seringkali mengalami pengalaman tengkorak. Mengalami pengalaman keterpurukan. Coba saya tanya, siapa dari Bapak Ibu yang hadir hidupnya dalam hidup Anda tidak punya masalah, tidak punya beban? Coba angkat tangan. Ya, mungkin kalau Bapak tidak punya masalah, Bapak adalah sumber masalahnya, Pak. Bapak Ibu, saya ingin tanya, kalau Yesus mau membuat mujizat itu Ibu jangan langsung tunduk. Tidak ketahuan, pasti ditanya. Kalau Yesus, Ibu pernah baca kitab suci? Enggak pernah. Oh, Ibu sedang sakit gigi ya? Kalau ini tim tadi memimpin harus tahu Yuce. Saya kalau kamu tidak bisa menjawab, dihukum. Sebulan memberi makanan kepada pasturan. Cukyo. Kalau Yesus di dalam kitab suci mau membuat mujizat, harus ada apa dulu sebelum mujizat itu terjadi? Pernah baca kitab suci? Ngedengerin kitab suci pernah? Ya. Sebelum mujizat terjadi, harus ada apa dulu sebelum mujizat terjadi? Hah? Ada apa? Oh, lihat YouTube orang pede dasar ada doa. Ada masalah, betul. Ada masalah dulu, baru ada mujizat. Ya atau tidak? Kalau tidak ada masalah, ya nggak ada mujizat. Maka coba angkat tangan, siapa yang punya masalah, beban dalam kehidupan? Berarti malam ini adalah saat bagi Anda untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda punya penderitaan, Anda itu calon untuk mendapat mujizat dari Tuhan. Jadi sekali lagi Yuce, bertobatlah. Bukan ada doa dulu, bukan. Suci sih suci, tapi itu bener seujungnya. Masalah apa yang kita hadapi? Ya, inilah masalah
hadapi di dalam hidup kita? Pertama, kita punya kerentaan dalam tubuh. Sakit. Makin lama, makin tua itu semua terasa. Ada seorang emak datang tanya, Romo, aduh saya sakit badannya. Sakit dari mana, Mak? Itu dari ujung rambut sampai kaki itu sakit. Terus saya ngomong, coba, ada punya tunjuk? Ya, coba pegang kepalanya. Aduh, untuk saya. Coba pegang dadanya. Au! Iya. Coba pegang lutut, Mak. Aduh. Tangan. Ini. Terus saya pegang, lihat tunjuknya bengkak. Oh iya, itu sakit nah. Cek saya. Terus saya masukin ke lubang hidung saya. Nyeri tak? Ada saya. Saudara, hati-hati. Seringkali kita seperti itu gitu ya. Jangan pernah lupa dan memang itu yang harus kita hadapi. Tubuh kita ini tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi kebal. Tubuh kita ini memang diciptakan Tuhan untuk menjadi natural, alamiah, lemah, benar. Jadi kalau sudah penyakit, ya sudah memang itu tubuh. Hanya memang seringkali pada saat tubuh mendapatkan penyakit yang tak tersembuhkan, jiwa pun akhirnya kehilangan iman. Kita nggak kuat. Saya ingat, Ibu Sani pasti kenal dan beberapa umat di sini kenal, Pastor Rutan. Anda tahu, Roma Rutan yang baru saja meninggal, itu kena Parkinson dan Alzheimer. Selalu bergerak seperti ini. Dan waktu terakhir saya datang ke Pratista, saya tanya, Romo, penyakit ini bisa sembuh? Enggak bisa sembuh. Terus, apa yang membuat Romo bisa berharap? Oh, saya itu Alzheimer. Orang Alzheimer itu tidak bisa melakukan dua hal secara bersama-sama. Terus saya tanya, contohnya apa? Saya ngancingin baju sambil jalan. Nggak bisa. Baju nggak masuk-masuk, kancingnya jalan bingkem. Jadi saya harus satu-satu. Lalu apa yang membuat Romo bahagia? Apa? Dia mengatakan, saya harus mencari hal-hal yang bisa saya syukuri dalam hidup saya. Terus saya tanya, lalu apa yang Romo syukuri? Saya syukur kepada Tuhan. Saya masih bisa mengingat hal-hal yang masa lalu. Tidak ada yang saya lupa. Saya tidak pikun. Lalu yang kedua apa? Saya masih bisa ngomong walaupun kadang-kadang pelo sedikit. Susah. Otak saya lebih cepat daripada mulut saya. Ya saya sabar, tidak apa-apa. Pelan-pelan. Toh saya tidak akan memberi ceramah lagi. Paling-paling saya bertemu ikan, saya ceramahin satu-satu. Dan mereka taat kok mendengarkan saya. Jadi pada saat orang terpuruk, hidupnya di dalam ketubuhan yang hancur, yang makin lama makin lemah, apakah dia mampu tidak melihat berkat dari sisi lain? Kedua, kita juga punya pikiran yang menggelisahkan dalam kehidupan kita, yang membuat cemas dan khawatir. Kalau saya gabungkan pikiran dan tubuh, saya kok melihat bahwa di dunia sekarang banyak orang sakit. Sakitnya itu bukan sakit fisik, tetapi psikosomatik. Psikosomatik itu artinya apa? Jiwanya sakit, maka badannya pun ikut sakit. Jadi dia mungkin menyimpan kemarahan, kejengkelan yang terus-menerus disimpan. Akhirnya tubuhnya pun ikut apa? Ikut menderita. Tubuhnya pun akhirnya menjadi tidak imun. Maka kan di dalam kitab di dalam Al-Amsal, obat yang paling manjur itu apa? Hati yang gembira. Lihat. Yang bisa menyembuhkan badan itu apa? Anda siapa? Diri sendiri.
Yang bisa menyembuhkan badan Anda adalah apa? Hati yang sukacita, gembira. Maka di sini orang yang pikirannya aduh bisa nggak ya, mungkin nggak ya, dia gelisah. Orang yang terlalu gelisah adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Walaupun dia rajin ke gereja ya, walaupun dia koordinator karismatik. Jadi nggak menjadi jaminan. Pada saat orang itu gelisah, takut, maka orang itu tidak percaya pada kuasa kebaikan Tuhan. Suatu saat saya waktu pulang dari Manokwari, pesawat harus lewat Makassar. Waktu pulang berangkat langsung Jakarta, Sorong Manokwari. Pulangnya 2 kali transit, Sorong Makassar, langsung Jakarta. Saya di samping seorang ibu-ibu yang sibuk nonton drama Korea. Saya diam saja. Samping sana kan 3 seatnya toh. Yang samping sana anak muda sedang main game. Tiba-tiba memasuki Makassar, itu sekitar jam 5 sore setengah 6. Saya melihat awan tebal sekali, nggak bisa lihat apa-apa. Dan sampai tiba-tiba you know what happened. Wah, itu mah turbulensi. Wah, dan ibu itu langsung mematikan tabletnya. Lihat anak muda tadi pun langsung berhenti. Dia tiduran. Dan komat kami, Eko senyum-senyum. Baru inget Tuhan ya, takut mati. Pastor. Saudara-saudara, gue ngomong pastor kayak gitu, turbulensi kedua lebih kencang lagi. Langsung sama Bapak Nusami, Tuhan, tolong. Jangan cobai aku Tuhan. Saya sampai ngomong Tuhan, saya masih bisa khotbah Tuhan, masih bisa khotbah, tolong buat saya hidup ya. Apa yang mau saya katakan? Seringkali pikiran-pikiran ini kalau kita tidak atur, membuat kita semakin gelisah. Dan kalau kita semakin gelisah, kita akhirnya lupa bahwa kita punya El Shaddai, Allah Maha Besar. Yang ketiga, penyakit kita adalah hubungan dengan sesama. Dengan siapa aku sulit berbicara. Kita hidup dengan orang sulit, betul? Sekarang siapa yang sedang duduk dengan orang yang sulit dalam hidup Anda? Jangan dipandang, saudara-saudara, jangan dipandang. Malam ini Anda diusir dari rumah. Karena saya itu kan paling sering, Pastor Adi, Pastor Chris, juga paling sering menikahkan orang. Kalau sudah nikah harus kanonik. Kalau kanonik kan kadang-kadang bareng sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Kalau udah bareng-bareng gitu, saya suka tanya, kamu mau nikah dengan dia? Iya Pastor, berapa persen? 100%. Gelo, pada saya. Namanya juga sedang falling in love, you know, gitu ya. Kan cinta monyet, dua-duanya monyet, saya anggap benar. Lalu saya tanya, kalau nanti dalam perkawinan muncul masalah, muncul pertengkaran, siapa yang harus minta maaf? Anda tahu? Hampir kok sama semuanya. Yang perempuannya nunjuk pada suaminya. Dan hampir semua calon suami. Terus saya mengatakan, kenapa semua suami pasti salah di hadapan istri romo gitu. Betul, istri gak ada salah, hanya romo gitu ya. Terus sang istri berkata, benar. Betul para bapak? Saya ucapkan turut berduka cita. Lihat di sini bahwa sering
kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Orang-orang yang dulunya cocok, padahal dicocok-cocokin. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, apalagi 20 tahun. Kelihatan gak cocok banget. Mau kembalikan kepada orang tuanya, udah pada meninggal semua orang tuanya gitu ya. Jadi haujeku haujece itu tau ingat dia. Ingat prinsipku gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa di dalam perkawinan kita memang masuk ke dalam misterinya Tuhan. Tuhan itu memang menyatukan Anda dengan orang yang tidak cocok. Supaya apa? Supaya dengan penderitaan hidup bersama dia Anda bisa masuk surga. Ingat itu, ingat. Jadi kalau pasangan semakin membuat Anda menderita, upahmu besar di surga, coy. Lihat yang tepuk tangan, bagus. Yang tepuk tangan menyatakan dirinya menderita dalam hidupnya gitu. Jadi ingat saudara-saudari, siapa yang harus duluan? Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, kalau di dalam keluarga Anda, Yuce, sudah menikah belum? Sudah, haleluya, akhirnya saudaraku. Yuce, kalau terjadi konflik, siapa yang harus minta maaf duluan? Wis, tergantung konfliknya, tergantung yang salah juga. Iya. Apakah kalau suami istri bertengkar, saling mengakui siapa yang salah? Moal. Suami, kamu, saya tuh kayak gini karena kamu. Betul atau tidak? Betul Pak? Betul Bu? Betul. Sudah berapa tahun menikah? Hampir 25, berarti 27. 25 tahun. Oh, bulan Juni. Oh, ya lupa lagi gitu ya. Jangan meninggalkan, tenang. Pak, ingat, ibu seperti ini tuh karena menikah dengan bapak. Coba ibu menikah dengan orang lain, lebih menderita dia pasti. Jadi bapak ibu ingat, para istri, orang yang harus minta maaf duluan adalah orang yang punya Yesus dalam hati. Jadi bapak-bapak, syukur kepada Allah. Anda punya Yesus dalam hati Anda. Karena mengapa bapak-bapak berani rendah hati minta maaf? Karena dia tahu upah di surga. Jadi perhatikan di sini, tak pernah kita hidup bersama dengan orang yang sesuai dengan apa yang kita impikan. Enggak. Selalu orang yang kita hadapi itu misteri, tidak bisa ditebak. Walaupun sudah 25 tahun perkawinan, 30 tahun perkawinan, tetap misteri pasangan Anda itu. Apakah kalau istri Anda tertawa dia bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Ya kadang-kadang sebel juga. Kunaon aing marah pisahnya odol. Apakah wanita itu menangis karena dia sedih? Bukan, karena dia nonton drama Korea. Tempatan orang lain adalah apa? Kehendak dan keinginan. Jadi orang-orang sering kali tadi apa? Tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan mimpi. Banyak perkawinan sekarang itu patah hubungannya, sedikit-sedikit langsung datang ke gereja minta cerai. Kalau manusia itu seringkali berhadapan dengan apa? Mimpi-mimpi sebelum kawin tidak seperti yang dia terima. Maka saya selalu ngomong, kalau sebelum kawin kepada anak muda, buka mata. Setelah menikah, merem sedikit. Ngeslah kudu loba cincai. Kudu loba cincai, pasti tahan. Tapi mun teu boga cincai.
hancurlah. Terima kelemahan pasangan. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah sekarang mari kita lihat, kalau saat-saat kritis kita sampai pada tengkorak, ingat, kita harus mengambil keputusan. Memilih untuk tetap tinggal di dalam penderitaan, atau mau melompati tempat tengkorak itu. Ini pilihan kehidupan. Jadi saya itu sebagai imam, saya harus memilih. Apakah saya ingin menjadi imam yang bahagia, atau imam yang membawa penderitaan? Nah, pilihannya seperti itu. Saya ingin menjadi seorang imam yang bahagia. Maka saya belajar untuk apa? Bersukacita. Hanya seringkalinya apa? Mengapa manusia tidak bisa bersukacita? Anthony de Mello, salah seorang spiritualis asli India, pernah menulis dalam sebuah bukunya, dia mengatakan apa? Manusia tidak mampu bersukacita karena mempunyai pandangan yang keliru, maka sikapnya pun keliru. Jadi kalau pandangannya keliru, sikapnya pun keliru. Ingat, apa itu realitas? Realitas itu bukan seperti yang kita lihat, bukan. Realitas itu seperti yang kita pikirkan dan kita rasakan. Itu realitas. Saya beberapa minggu yang lalu dari Jakarta ke Bandung mau memberikan persekutuan doa di katedral. Karena cuma PP, saya naik travel. Berangkat naik travel Jendol 8 orang. Saya ke bagian belakang. Saudaraku, supirnya anak muda. Kenceng sekali. Sampai saya di belakang ancul-anculan. Buang, Yesus gitu. Anda tahu MBZ? Kan banyak guru. Waduh, saya sampai jedok. Dan saya lihat sebelah saya 7 penumpang yang lain sedang tidur dengan damai. Saya turun di Pati Ukur, langsung jackpot. Lihat hal yang sama, mobil ngebut, gubrak-gubrak. Bagi yang satu penderitaan, bagi yang 7 itu adalah seperti seorang bayi yang sedang diayun-ayun. Lihat, sama pengalamannya, tetapi beda menerimanya. Sama juga. Lihat kalau kita ke gereja. Ke gereja juga kan saya sering kali melihat ada pastor-pastor yang favorit bagi Anda. Pasti pastornya yuk. Pada saat pastornya yuk, pasti ada yes, senang. Tapi pada saat pastornya lain, lila. Jadi bukan yang salah, bukan realitasnya, tetapi cara saya berpikir dan merasakan. Maka pandangan dan sikap ini harus dibetulkan. Apa yang pandangan kelirunya? Kita berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah Adalah sensasi. Kita berpikir, saya kalau bahagia kalau minum avocado. Jadi kopi dengan disiram dengan pakai ice cream. Aduh enak, aduh bahagia. Saya berpikir bahagia. Jadi orang itu berpikir bahagia itu sensasi, enak, senang, nyaman, bisa ketawa, itu bahagia. Kebahagiaan itu pun seringkali dipikir bahwa bisa dicari. Saya itu bahagia kalau punya ini, punya itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, pasti bahagia. Bukan bahagia. Dan kebahagiaan itu dipikir bisa dicari dari hal-hal di luar diri kita. Bukan. Maka sikap keliru itu, jadi pandangan ini adalah pandangan yang salah. Kita bukan bahagia pada saat kita bisa makan yang enak. Bukan enak, tidak bahagia. Anda ketemu dengan orang yang menyenangkan, reunian. Kan reunian kan sekarang kan menjadi
populer banget gitu. Ada reunian sampai sebulan sekali. Saking anehnya, reuni sebulan sekali gitu. Dan senang pada reunian karena pada saat reunian ketemu dengan teman lama. Lalu saling memuji. Gelis pisan maneh, gelis kene. Lalu yang wanita, amannya, ulah gitu. Rindu bernostalgia dengan yang lama-lama. Apakah ini bahagia? Bukan. Itu kesenangan. Anda bisa jalan-jalan pergi ke Turki kemarin pas murah. Cuma 3 juta. Atau berapa gitu? 13 juta? 15 juta. 10 hari. I have my dream. Kapadokia, naik perahu, naik balon. Wih senang bisa naik apa itu bahagia. Lalu yang gak bisa naik balon karena anginnya kencang, tidak bahagia. Bukan itu. Jadi kebahagiaan itu bukan di luar diri kita. Bukan berasal dari di luar diri kita. Karena kalau kebahagiaan itu di luar diri kita, sikap kita pun salah. Yaitu apa? Seperti anak-anak. Saya, Romo, hidup saya akan bahagia kalau suami saya berubah. Saya akan bahagia kalau anak-anak saya nurut. Saya akan bahagia, Romo, kalau Cynthia tahun depan anak-anak saya itu kasih angpau yang gede. Jadi kebahagiaan itu disyaratkan kalau dia berubah, kalau dia baik, kalau semua sesuai dengan keinginan saya baru bahagia. Udah. Itu bukan. Anda tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan sikap kebahagiaan pun adalah apa? Tidak akan pernah terjadi pada saat kita melekat pada emosi negatif. Menyimpan rasa marah, duka, dan luka. Suster, kalau marah itu boleh enggak, suster? Boleh. Kecewa? Jengkel? Suster jengkel. Dengan saya jengkel. Marah, jengkel, khawatir, kecewa, normal. Tetapi yang tidak pernah boleh adalah apa? Berkepanjangan. Berduka pun menjadi sesuatu yang tidak benar pada saat kita berkepanjangan. Ada orang yang suaminya meninggal dunia. Si istri itu berduka, bersedih. Wajar, wajar. Menangis, wajar. Tapi kalau 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun masih menangis, wow. Saya pikir tidak wajar. Dia lupa, dia punya Tuhan. Jadi tidak pernah boleh berduka itu berkepanjangan. Karena kalau Anda berduka berkepanjangan, ada session di tempat lain. Kalau Anda berduka berkepanjangan, maka Tuhan pun tidak akan pernah bisa menyembuhkan kita. Jangan pernah lupa itu. Ya kau tenang aja. Dijual aja itu, apa? Jadi perhatikan di sini, kalau orang berduka berkepanjangan, maka akhirnya apa? Dia akan depres, tertekan. Contohnya apa? Misalnya, mohon maaf, ini aqua. Lalu ada air kopi. Apakah di dalam aqua ini bisa diisi air kopi? Bisa om? Gak bisa. Bagaimana supaya mungkin diisi air kopi? Dibuat dulu, kosongkan, baru bisa ada isi air kopi. Sama. Tuhan hanya bisa memberkati kita kalau kita mau mengosongkan batin kita dari penderitaan. Mau mengosongkan batin kita dari rasa marah, kecewa yang berkepanjangan. Ya saya bisa begitu Romo asal dia jadi baik. Moa.
Jadi kita tuh mengosongkan bukan karena dia sudah baik, bukan karena dia sudah minta maaf. Tidak. Saya kan pernah cerita, saya tinggal di Pastura, di gereja di Biara. Apakah di Biara itu hidupnya dengan orang-orang yang cocok? Tidak. Romo Adi langsung. Nggak boleh milih. Nggak boleh milih. Kalau Romo mau milih Romo Adi atau tidak? Nggak boleh milih. Harus dipilihkan. Suatu saat saya berhadapan dengan seorang saudara saya yang susah banget, menjengkelkan. Sampai saya jengkel banget dengan dia itu. Sehingga setiap doa itu saya ngomong, Tuhan, coba dia buat berubah. Kalau perlu pindah. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Pak? Ya, doa saya kan ubah, pindah. Mendengar doa saya, Pak? Mendengar, tapi tidak mau ngikutin saya. Itu Tuhan. Tuhan merubah saya. Dan akhirnya setelah saya menyapa dia baik, dia akhirnya malah baik dengan kita. Dan setelah kita cocok, tak lama kemudian dia pindah, saudara-saudara. Lihat. Kita tuh kalau selalu hidup dengan Tuhan tuh suka aneh. Itu karya Tuhan. Kalau ada minta mujizat, kalau ada mau minta Tuhan terlibat, pakai jalan Tuhan. Biarkan dia bekerja, bukan jalan kita. Jangan pernah mendikte Tuhan. Tuhan tolong ya, buat ini. Tolong dengerin. Anda membuat Anda itu bodoh, saudara-saudara. Maaf, Tuhan jangan pernah didikte. Dia tahu segala-galanya. Memang paling gampang adalah orang lain yang berubah, bukan saya yang berubah. Tapi Tuhan mau apa? Kamu yang berubah. Dan ini panggilan kita juga sama. Karena paling sulit mengubah siapa? Diri kita. Kita selalu merasa paling benar, paling harus didengarkan, paling tahu segala-galanya. Dia lupa bahwa makin tua itu makin banyak dosa, saudara-saudara. Jadi di sini perhatikan, kalau orang melekat pada emosi negatif, menderita, marah berkepanjangan, sekali lagi Allah tidak akan pernah bisa memberkati Anda. Titik. Sampai kapanpun mau berkata sukacita seperti apapun, tidak akan pernah terjadi. Ada seorang anak, saya ikut resepsi. Pada saat saya ikut resepsi itu, ada seorang anak gelisah, bolak balik. Anak muda, SMP. Ya SMP. Katanya, nah kenapa kamu mau gelisah? Yang lain makan enak. Kamu besok mau ujian, banyak PR. Saya belum beresin. Lah kenapa kamu ikut? Disuruh mama. Di rumah saya sendirian takut. Oh ya sudah, kata-kata. Mari kita doakan supaya mama bertobat. Akhirnya cepat pulang kan saya. Lalu, tak lama kemudian saya pulang. Mama itu juga ikutan pulang dengan keluarganya. Lalu pas saya jalan, saya dengan anaknya. Mamanya itu di belakang. Terus mamanya langsung ngomong, Dede, kita kampus dengan Romo Eto. Iya mah, minta doa supaya kan besok mau ujian, mau ulangan, minta doa supaya berhasil. Anak itu ngomong apa? Mah, mau didoakan sama Paus juga. Kalau nggak belajar ya tetap aja nggak bisa. Lalu saya ketawa dan saya berkata, Bu, ibunya yang harus didoakan, kata saya itu. Bapak Ibu, saya mau mengatakan apa? Kalau minta mau mujizat kepada Tuhan, jangan buat Tuhan susah.
memberkati kita. Kan ada bapak-bapak paromo terus, pastor tolong doakannya supaya paru-paru saya bersih. Saya yakin, saya berdoa seperti itu Tuhan gantung diri saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa pandangan keliru, sikap keliru itu adalah apa? Bahwa saya berpikir sukacita itu berasal dari di luar gitu. Kalau semua sesuai dengan keinginan saya, pasti saya sukacita. No way. Rasul Paulus berkata, sukacita adalah buah dari Roh Yesus. Di dalam Galatia. Maka di dalam Galatia dikatakan seperti ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lihat di sini bahwa sukacita itu hanya berasal dari apa? Kedekatan manusia dengan Tuhan. Jadi bukan karena gue mendapatkan apa yang saya impikan. Romo Kris, seandainya ini saya mau tanya saja ya. Kan Romo kan bijaksana sekali ya, senior. Sudah kepala 6. Romo Kris kalau tiba-tiba diangkat menjadi uskup, bahagia kan? Enggak. Lebih bahagia tetap tinggal di Cirebon seperti itu. Ya. Tepuk tangan itu buat Cirebon. Jadi kebahagiaan itu bukan berasal dari apa yang saya impikan. Kebahagiaan itu adalah apa? Perdamaian di dalam batin. Perdamaian di dalam batin. Karena apa? Perdamaian di dalam batin hanya mungkin kalau apa? Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Maka kita tidak akan pernah menghasilkan buah roh kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Maka di dalam Yohanes jelas bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berkarakter Yesus. Yohanes 15 ayat 1-18 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranti yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranti yang berbuah dibersihkan. Jadi saudara-saudariku ingat, kalau orang mau tinggal di dalam Tuhan, itu butuh apa? Pengorbanan. Untuk sesuatu yang baik tidak akan mungkin terjadi tanpa sebuah pengorbanan. Karena sesuatu yang baik itu pasti ada di atas. Sama, kalau mau naik gunung, kita harus berusaha berkorban untuk memanjat. Maka sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia, itu butuh sebuah pengorbanan. Sama, kalau Anda ingin keluarga Anda bahagia, sukacita, rukun, ya berkorban. Jangan mengorbankan. Kamu harus kayak gini ya, kamu harus gitu ya. Kamu gimana? Saya diam saja. Wow, that's not right. Kita harus sama-sama berani berkorban. Dikatakan di sana, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, maka tinggal di dalam aku. Lihat di sini, sampai berapa kali kata tinggal? Satu kali, tinggal di dalam aku. Tidak tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam aku, kamu tinggal di dalam aku. Saya kok melihat di dalam surat ini, di dalam Injil ini, yang paling penting apa? Kita tinggal di dalam Yesus. Yesus itu tidak nyuruh kamu harus menghormati orang tuamu, kamu harus mencintai. Enggak, Yesus hanya ngomong tinggal di dalam aku. Artinya orang tidak mungkin mengasihi kalau dia tidak tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka sangat penting di sini pengalaman dicintai
mencintai dan tinggal di dalam Allah adalah pengalaman yang paling utama. Saat tinggal di dalam kasih itu berarti apa? Saya harus berani melihat saat-saat berkat dalam kehidupan. Maka Bu, Pak, tolonglah belajar. Kalau Anda merasa kok di depan itu susah banget tadi Pak, tim berkata bahwa ada yang memprediksikan di depan itu tahun 2023 tahun kegelapan, tahun resesi. Loh, beberapa tahun ini Anda sudah bisa berjalan dengan baik. Masa gunung seperti itu Anda tidak bisa lalui? Kan Tuhan sudah jelas banyak melakukan hal berkat untuk Anda. Masa Tuhan akan meninggalkan? Enggak. Dia akan tetap menyertai. Tinggal di dalam Allah itu berarti apa? Count your blessing. Hitung berapa banyak berkat. Berapa banyak berkat. Jadi kalau Anda merasa saya itu kok susah berat dengan hidup dengan si borong kokok ini. Nyebelin pisah. Makin lama makin tuli, nggak mau ngedengerin, disuruh Pak itu, bisa nggak? Mau duit? Mau. Bu, Pak, tidak ada. Anda ingat ya Pak, Bu, Bapak tidak menikah dengan istri yang sempurna. Nah, dan Bapak bukan orang sempurna juga. Dan Bapak pun tidak punya anak-anak yang sempurna. Maka kalau demikian, apa yang harus kita lihat? Lihat hal-hal yang indah yang sudah Anda lihat. Lihat hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jangan hanya karena satu masalah, satu pengalaman luka, sampai akhirnya melupakan begitu banyak berkat Tuhan. Nah saudaraku, mari tinggal di dalam Tuhan. Itu berarti apa? Tuhan itu ingin bertindak di dalam diri kita. Dan Tuhan pun mau bertindak di dalam melalui diri saya. Bagaimana caranya? Terakhir, you must know Him. You must love Him. You must grow in Him. And the fourth one, you must serve Him. How you know God? Jadi kita harus tahu Tuhan yang benar. Tuhan semacam apa yang kita alami. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati, belajarlah untuk selalu sebelum duduk berdoa, ingat berkat-berkat Tuhan dulu. Bapak Ibu, tolong ya. Jadi sebelum berdoa jangan nulis permohonan dan keinginan kita dulu. Ingat tadi Paulus, doakanlah semuanya dengan ucapan syukur. Itu berarti apa? Lihat berkat-berkat dulu. Yesus pun berdoa apa? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendakmu di atas bumi. Lihat, memuliakan Allah, mengucapkan apa? Melihat berkat dahulu. Pada saat Anda melihat berkat, Anda itu berarti apa? Saya merasakan dan mengalami Tuhan baik. Dan yang kedua, mencintai Allah. Ingat, mencintai Tuhan itu bukan tugas loh, bukan. Mencintai itu berarti apa? Saya tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? God is love. 1 Yohanes 4:8 mengatakan Tuhan adalah kasih. Maka pada saat saya mengasihi, saya tinggal di dalam Tuhan. Dan paling berat adalah apa? Mengasihi orang yang tidak layak saya cintai. Itu yang paling berat. Mencintai orang yang mengkhianati saya. Karena luka yang paling sulit saya ampuni adalah apa? Terluka oleh orang-orang yang sangat saya percayai dalam hidup saya.
Pada saat orang terluka marah dengan orang yang disayangi, maka apa? Berat banget untuk mencintai kembali. Sebuah kesaksian indah dalam diri seorang ibu. Dia mempunyai 3 anak. Suami 1. Dan ibu ini aktif banget di gereja. Suatu saat suaminya error, tertarik oleh wanita lain. Ditinggalkan 3 anaknya, pergi dengan wanita lain. Dan si ibu ini ngurus anaknya. Dan waktu ditanya ibu sudah bisa? Enggak, saya masih terikat dengan suami saya, Romo. Kapanpun dia datang akan saya terima. Saya tahu dia sudah pergi dengan wanita lain. Dan beberapa tahun kemudian suami itu datang kepada istrinya setelah dia nyusui. Setelah tidak bisa apa-apa lagi, dia datang kepada istrinya. Dan istrinya menerima di rumahnya, melayani dia. Anda tahu apa komentar teman-teman istrinya? Hah? Aduh, si malah goblok. Tuhan, ampunilah mereka, Tuhan. Dia tidak tahu, Tuhan. Kecuali bukan lagi Tuhanku Yesus. Lebih ampuni dia, Tuhanku Yesus. Dengan tenangnya berkata, goblok, wanita kayak tolong. Benar, Mak. Semua orang ngomong kayak gitu. Jangan lupa saling itu kebodohan. Ya atau tidak? Mama mau mengikuti Yesus? Mau jadi tolong? Ya tapi kan suami kan tidak mengkhianati oma. Ya betul. Ya yang udah nanti tenang kita doakan. Bagi manusia kebodohan dan ketololan, tapi mulia di mata Tuhan. Dan ibu ini merawat dengan baik sampai suaminya meninggal di pangkuan dia. Saya pernah tanya ke ibu hebat ya, kata saya. Enggak, kalau saya mau dengerin suara saya, gua racun tiap hari mati. Dia pada saat yang cekek, modal selesai. Ya. Saya marah, saya jengkel, saya kecewa, benar. Saya kalau bisa injek-injek dia. Tapi pada saat saya melihat salib, saya lakukan semua karena salib. Karena salib. Artinya apa? Bu, Pak, ke bapak-bapak, mengasihi istri jangan melihat istrinya, Pak. Gak akan mungkin. Anda akan melihat, aduh banyak banget kejelekan istri. Apa yang mau saya katakan? Bahwa orang itu akan menjadi kuat, bisa memaafkan, mengampuni. Orang-orang yang sulit dimaafkan, diampuni kalau tinggal dalam Allah. Jadi mengampuni itu berarti apa? Saya menghadirkan Tuhan. Dan yang ketiga, we must grow in Him. Pada saat orang mencintai, makin lama imannya makin bertumbuh, berkembang. Dan pada saat imannya berkembang, pelayanan itu mengalir begitu saja di dalam hidup orang itu. Tidak perlu disuruh-suruh. Karena apa? Dia mengalami cinta Tuhan. Dia mengalami Tuhan sudah begitu memberkati dia. Jadi kalau Tuhan sudah begitu memberkati dia, saya pun harus memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu tolong. Di saat kita mau sukacita dan menjadi pribadi yang penuh harapan, ingat, tidak pernah sukacita itu hanya boleh ada di dalam hati Anda. Sukacita itu harus mengalir. Anda harus menjadi river, bukan reservoir. Reservoir itu apa? Penampung. Kalau river itu apa? Penyalur.
Anda harus menjadi penyalur berkat, bukan pengumpul berkat. Ingat itu. Kalau Anda hanya bisa menjadi pengumpul berkat, maaf, Anda orang egois. Allah tidak pernah bisa memakai Anda. Jangan berpikir, saya sudah tua loh, bagaimana mungkin saya bisa menjadi berkat. Pak, ingat, kalau Bapak belum dipanggil-panggil, Bapaknya belum layak masuk surga. Jadi Bapak tuh harus bereskan. Bapak tuh Tuhan tuh masih mau memakai Bapak dalam keterbatasannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari sekali lagi. Kalau kita mau berkata sukacita dan harapan hanya ada dalam Yesus, benar. Dan kalau orang mau bersukacita, temukan di dalam Tuhan. Temukan di batin Anda. Yang harus pertama-tama dirubah adalah apa? Sikap batin kita, pikiran kita, jiwa kita. Tuhan, di dalam Injil Matius berkata Yesus, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan. Tuhan itu tidak memberi beban, tidak. Salah kalau Anda berpikir Tuhan itu memberikan hukuman, beban. Allah itu ingin memberikan kelegaan. Jadi bapak yang sakit, ibu yang sakit, lebih baik sembuh jiwanya daripada tubuhnya, dan jiwa Anda dikuasai oleh kejahatan, ketidakpuasan, sulit bersyukur. Tapi kalau jiwa Anda disembuhkan oleh Tuhan, hati Anda tetap bersuka cita, walaupun berat hidup yang harus Anda hadapi. Maka saudaraku, malam hari ini, saya tidak akan mendoakan satu persatu. Saya akan mendoakan Anda secara massal. Namun lihat tadi, Anda sudah bagus sekali berkata apa? Kalau saya punya masalah, saya punya ketakutan, berarti apa? Saya itu adalah kandidat mujizat dari Tuhan. Allah akan memberikan sukacita malam hari ini untuk batin Anda, untuk jiwa Anda. Ingat, Allah itu Bapa. Allah itu Immanuel beserta kita. Dan Allah itu El Shaddai. Dia Maha Besar. Mari kita tundukkan kepala kita. Aku mencintai segala yang telah terjadi, merasa diri jadi hidup ini selalu menyertai betapa aku menyadari di dalam hidup ini aku selalu berbagi cahaya terbaik oleh karena kasih.
saudara-saudariku, sadarilah, rasakanlah, begitu banyak hal yang sering kali membuat Anda sulit bersukacita. Diam-diam Anda menyimpan kemarahan. Diam-diam Anda menyimpan luka. Anda menyimpan kekecewaan, duka yang berlama-lama. Bukalah hatimu, sadari. Dukamu, marahmu, lukamu akan hancur, akan musnah, terbang di saat kau hantar kepada Allah. Hamparkanlah seluruh hal yang membuat kalian berat dalam hidup kalian. Mungkin itu adalah penderitaan tubuhmu, sakitmu. Mungkin itu adalah penderitaan karena hubunganmu dengan orang-orang yang dicintai, pasanganmu, anakmu, yang membuatmu kecewa. Atau kau jangan-jangan kecewa dengan Tuhan. Sering Anda berdoa, memohon, namun seolah-olah Tuhan tak pernah mendengarkan doa. Sepertinya Allah begitu menjauh dari. Jujurlah, malam hari ini Tuhan mau menyembuhkan kita. Memang kau punya masalah, memang kau punya kekecewaan, kau punya luka. Tapi ingat, kasih Tuhan begitu besar padamu. Cinta Allah tidak pernah berhenti. Bahkan di saat kau terluka, Tuhan menangis bersama. Tuhan pun menderita bersama. Kini saudaraku, belajarlah untuk melepaskan. Belajarlah untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bersukacita. Hidup kita tidak akan pernah punya harapan kalau terhimpit oleh luka, duka, dan marah. Biarkan malam ini kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku yang ingin kau berkati. Inilah aku yang ingin hidup di dalam sukacita, damai dan sejahtera. Aku percaya seluruh luka, duka, dan marah itu bukan berasal dari. Semua adalah kuasa-kuasa kegelapan yang ingin membuat hidup kami tidak pernah hidup di dalam roh. Ingin membuat hidup kami tertindih dengan beban berat. Kami lebih percaya pada kuasa kasih, pengampunan, dan berkat dari-Mu. Kau Allah, bukan Allah yang suka menghukum, bukan Allah yang senang melihat kelemahan demi kelemahan kami. Engkau Allah yang senang melihat kami tersenyum, bersukacita, berbagi berkat dengan sesama. Tuhan, kami mencintai, kami merindukan. Betapa ku mencintai-Mu, Tuhan. Katakanlah bahwa Engkau mencintai Tuhan dengan tulus hati. Tersenyumlah karena engkau adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Kau tidak pernah sendirian.
selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betul Tuhan, di dalam hidup kami ini Kau selalu ada. Tuhan, terima kasih. Oleh karena saudara-saudara, mari kita berdiri dan katakan bersama-sama, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, amas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi saudara-saudara. Pegang hati Anda, pegang hati Anda. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengubah hatimu yang keras, yang tidak percaya, yang tertindih dengan beban-beban berat. Malam ini Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan, sembuhkan hati mereka, Tuhan. Pulihkan iman dan cinta anak-anakmu ini, Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka, Tuhan. Sehingga jiwa mereka sungguh berani bangkit dari keterpurukan, bangkit dari penderitaan. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi refren kita nyanyikan. Saudara, sekarang sentuh orang yang Anda cintai di sebelah. Sentuhlah sahabatmu, sentuh pasanganmu. Doakan dia, doakan dia. Semoga masalah dia lepas dari hidupnya. Sentuh dia dengan cinta, sentuh dia dengan kasih, sentuh dia dengan imanmu. Tuhan, malam hari ini aku menyentuh saudaraku, pasanganmu. Sembuhkan dia Tuhan, pulihkan dia Tuhan, cintai dia, berkati dia. Bapa, lihatlah cinta mengalir dalam hati anak-anak. Lihatlah ungkapan iman mereka, lihatlah ungkapan kasih mereka Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang penuh dengan berkat-Mu. Kami berterima kasih untuk lawatan-Mu. Kami berterima kasih untuk sukacita yang boleh kami alami hari ini. Dan terima kasih Tuhan, sentuhan yang Ku berikan menyembuhkan saudara. Sentuhan yang memberikan meneguhkan saudara. Hati kami bersukacita, hati kami bersyukur. Kami memuji
Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Kami percaya kasih itu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami bersukacita. Anda bersukacita? Saya ingin Anda tunjukkan sukacita Anda bagi yang berpasangan. Kecuplah pasangan Anda. Silakan dicium. Sudah lama kan tidak pernah dicium. Buka maskernya. Oke. Bagi yang dengan orang tua Anda, peluklah dan ciumlah orang tua Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.